Halo, sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, akhirnya masyarakat kita telah memutuskan secara konstitusional melalui mekanisme pemilu mengenai siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden selama 5 tahun yang akan datang. Selain itu, KPU juga telah menetapkan secara sah bahwa Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2024 sampai 2029 yang akan datang. Dan ini adalah fakta. Tinggal bagaimana kita menyikapi fakta ini. Dan menurut saya secara pribadi, kita menerima fakta ini dengan besaran jiwa, dengan berbesar hati, dengan akal yang sehat. Oke, pemilu telah selesai dan pemenangnya jelas. Lalu, bagaimana dengan pihak atau kelompok yang tidak bisa menerima kenyataan? Lalu mereka berteriak pemilu curang dan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Apakah kelompok ini adalah orang yang tidak berbesar hati atau tidak bisa secara akal sehat menerima kenyataan ini? Mengenai persoalan ini, saya teringat dengan ucapan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh politik kita. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia, setiap pemilu itu pihak yang kalah selalu menyatakan pemilu curang. Ini seperti semacam sebuah tradisi di negara kita tiap 5 tahun, setiap pemilu, bahwa siapa yang kalah dalam kontestasi tersebut akan berteriak pemilu curang. Dan ini juga berarti bahwa tidak peduli apakah ada bukti atau tidak mengenai kecurangan tersebut. Yang penting mereka teriak curang dulu. Pokoknya teriak curang dulu. Soal apakah ada bukti atau tidak nanti. Kalau ternyata ada bukti bahwa memang terjadi kecurangan, maka narasi yang mereka bangun mengenai pemilu curang itu terkonfirmasi. Begitu kan? Tapi kalau tidak, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang inilah tradisi dari pesta demokrasi kita tiap 5 tahun. Bahwa kalau yang kalah selalu menarasikan pemilu curang. Bagi saya secara pribadi, mereka yang berteriak pemilu curang itu sebetulnya mereka mengalami gangguan jiwa yang luar biasa. Penyebabnya adalah mereka telah menggelontorkan dana yang begitu besar, puluhan bahkan ratusan miliar, dengan sumber daya yang mereka punya. Mereka kerahkan semuanya dengan harapan mereka bisa menang dalam kontestasi tersebut. Tapi kenyataannya ternyata mereka kalah. Perbedaan antara harapan dengan kenyataan itulah yang membuat mereka mengalami goncangan kejiwaan yang luar biasa. Dan ekspresi dari gangguan jiwa itu adalah teriakan pemilu curang itu. Dan kalau misalnya kita menyaksikan juga di berbagai daerah, setiap pemilihan legislatif misalnya, caleg yang kalah itu biasanya berakhir di rumah sakit jiwa itu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa pengorbanan yang mereka keluarkan untuk biaya kampanye ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Akibatnya mereka mengalami gangguan jiwa yang luar biasa. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi kalau mereka mengalami goncangan jiwa, mereka mengalami gangguan mental yang hebat karena tidak sanggup untuk menerima kenyataan, ya itu hal yang wajar. Seperti juga teriakan pemilu curang, itu juga hal yang wajar. Itu sama wajarnya dengan pihak yang menang
Dan ketika mereka menduduki kursi kekuasaan, lalu kerjanya itu selama 5 tahun itu korupsi aja mulu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka selama menjabat itu hanya memikirkan mengenai balik modal. Modal yang mereka telah keluarkan untuk biaya kampanye ketika pemilu, itu dulu yang mereka pikirkan selama 5 tahun itu. Nanti sisa waktunya, kalau misalnya modalnya sudah balik dan sisa waktunya, itu baru mereka mulai mikir apa yang bisa mereka kerjakan untuk masyarakat kalau punya cukup waktu. Tapi kalau tidak, di kontestasi berikutnya mereka ikut lagi biaya kampanye dan menang, itu lagi yang mereka kerjakan. Jadi kalau menang, ya kerjanya mikirin balik modal, yaitu korupsi. Jadi ya, itulah warna dari demokrasi kita. Terima kasih.